Track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulung. Banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh. Yang menganggap gaduh pasti yang berbeda pendapat dengan Ade. Sama dengan Bang Novel juga dianggap gaduh bagi kelompok yang lain. Masalah wujud Islam rahmatan lil alamin itu kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Negara ini negara agama. Ade Armando berkali-kali agama dihina dan saya menjadi saksi. Sudah dibuktikan di pengadilan, sudah membuktikan. Percaya dengan pengadilan. Percaya, apalagi yang mau Anda percayai kalau bukan pengadilan? Jadi begini dulu. Apa sih motifnya sebetulnya itu orang mukul gitu? Kita juga nggak tahu nih yang mukul nih sebetulnya. Karena kenapa? Ade Armando sudah jelas jadi tersangka. Kalau polisi aja belum bisa mengungkapkan, ya aneh gitu kalau kita bisa mengungkapkan di sini gitu. Kita tuh cuma tahu itu bukan mahasiswa ya, Mas Eko ya, itu juga dari polisi. Langsung kemudian menjudge mendahului polisi. Nah, mungkin ada yang tersinggung, kalaupun tersinggung, tidak boleh persekusi kekerasan seperti kemarin. Problem kita hari ini adalah ketika suara dibungkam dengan persekusi. Itu problem kita hari ini yang terjadi pada Ade Armando. Ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini negara agama. Ini negara agama. Kita adalah bukan negara agama, selesaikan dengan hukum-hukum nasional. Nah, hukum nasional itu berbeda dengan perasaan yang kita rasakan. Ini dia buat konten-konten yang untuk memprovokasi. Dan ini sangat berbahaya kalau sudah isu-isu agama. Ya itu kan usaha yang membungkam, usaha agar kita diam. Setelah kita diam, maka orang-orang yang kemudian menguasai opini publik itu adalah orang-orang yang memang nggak suka. Sama ketika kita meneriakan jangan gunakan agama sebagai alat politik, atau jangan tunggangi agama. Maksud saya, jangan tunggangi agama untuk mencapai kekuasaan politik. Itu yang selalu kita teriakkan. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai. Jadi sudah harus jelasin, jangan dikit-dikit apa kepentingan politik. Kagak, kita bukan orang politik. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap bela ulama? Takbir! Nggak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Jangan dibawa-bawa. Ade itu bukan agamanya, tapi orang-orang yang menggunakan agama untuk panggung politik. Bukan, itu yang dilawan sama Ade Armando. Politik dari mana? Anda bilang husnuzon. Ade Armando mungkin kesalahannya cuma satu, dia masih bersikap husnuzon, berpikir bahwa yang hadir itu semuanya manusia. Ternyata banyak binatang juga di situ, banyak iblis di situ, sehingga memperlakukan orang dengan cara paling biadab. Jangan cari alasan lain bahwa ini adalah kebiadaban. Apapun ceritanya, ini kebiadaban dan harus kita hentikan. Itu biadab, saya setuju, dan nggak boleh lagi terjadi. Dan saya akan mempersilahkan dan saya dukung tuh kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas, menyerang anggota, sehingga 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Malam ini juga tim akan bergerak sesuai janji saya, akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Terjadinya pemukulan kekerasan itu kita sama-sama nggak setuju, saya juga nggak setuju. Jangan menabung kegaduhan, provokasi. Pasti orang akan menuai daripada apa yang dilakukan. Artinya persekusi yang hari ini menimpa Ade Armando tidak membuat dia menghentikan informasi atau katakanlah pencerahan pada publik. Itu aja. Jadi Ade Armando nggak akan mundur cuma karena dipersekusi seperti ini. Saya yakin itu, karena saya juga mengenal dia. Dia yakin dengan apa yang dia lakukan, dia yakin dengan apa yang dia pikirkan, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan.
Jadi dia nggak akan mundur. Apakah memang bangsa ini sudah sedemikian biadab sehingga orang yang berbeda pemikiran jadi target? Ya itu kan usaha yang membungkam, usaha agar kita diam. Setelah kita diam, maka orang-orang yang kemudian menguasai opini publik itu adalah orang-orang yang memang nggak suka. Gue aja takut terdekat dia nih. Bukan takut, maksud gue ngomong aja. Negara ini negara agama. Masalah wujud Islam rahmatan lil alamin itu kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Ade Armando udah mati. Royok sama masak. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Basar, bulan puasa. Munafik, pengkhianat. Sadar kamu sadar. Sadar bulan puasa. Demonstrasi hari ini bukan demonstrasi mahasiswa, ini demonstrasi preman. Itu juga ada lagi ada Armando. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Begitu mereka mencap sebagai penista agama, itu seakan-akan itu stempel bagi mereka untuk menghalalkan kekerasan. Kalau perlu pembunuhan. Lihat aja itu. Ade Armando udah mati. Royok sama masak. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Kalau kita lihat pengeroyok itu juga teriak halal darahnya kan, kemudian terus meneriakkan la ilaha illallah kan kayak gitu. Kalau kita lihat videonya itu kan mereka meneriakkan la ilaha illallah, mereka meneriakkan seakan-akan ini adalah cara mereka membela Islam. Yang mereka nggak penting tentang apa yang mereka tuntut, tapi mereka memang mau cari kerusuhan. Apa yang saya khawatirkan sejak lama itu kan bisa dilihat dengan jelas pada kasus Bang Ade ya. Ketika ada penyusup yang mengusung radikalisme di dalam itu memang bahaya sekali. Basar, bulan puasa. Munafik, pengkhianat. Sadar kamu sadar. Sadar bulan puasa. Cara-cara barbar ini adalah khas kaum radikal, kaum ekstremis yang menggunakan kekerasan, menghalalkan kekerasan untuk tujuan agama. Jadi ini mereka merasa berbuat kebajikan gitu loh. Kalau nggak taat kepada agama saudara, dan kita nggak tahu agamanya apa. Ada Armando. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Menuduh Ade Armando sebagai penista agama itu juga sangat aneh dan absurd. Kalau orang kenal dengan Ade Armando, Bang Ade Armando itu orang yang sangat dari dulu sampai sekarang saya menjadi saksinya, sangat rajin melakukan ibadah ritual. Sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan, puasa Ramadan tidak pernah bolong, dan beliau itu sangat committed, Islam yang berkomitmen sekali terhadap ajarannya. Tetapi Bang Ade Armando adalah orang yang mencari, tidak puas dengan apa yang keislaman yang dia lihat. Dia selalu mencari, dia selalu mempertanyakan, dan ini adalah bagian dari sikap kritis yang dia coba untuk tegakkan dan perjuangkan di Indonesia. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal pertunjukan atau demonstrasi kekejaman atas nama agama, dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Jadi saya setuju polisi harus bersikap tegas, menindak semua pelakunya dan memastikan ini tidak terjadi lagi. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Kita berharap ditangani dengan serius karena kita masih percaya bahwa hukum bisa ditegakkan di Indonesia. Kalau saja demokrasi dihiasi dengan cara-cara kotor seperti ini, bahwa ini ancaman buat Indonesia masa depan. Iya.